Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Al-Aziza dengan NIM G00233137 dari kelompok A5 akan menjelaskan tentang anatomi tubuh di pertemuan kali ini. Nah, di sini tuh kita mau bahas apa aja. Di sini ada 3 bahasan kita. Yang pertama ini ada seorang jatuh dan kepalanya terbentur. Setelah itu dia tidak bisa menggerakkan tangan, wajah, dan tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Yang kedua ini seseorang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran saat stroke. Yang ketiga ini kita akan mempelajari pergerakan mata, jadi kita akan bahas tentang otot-otot bola mata. Lalu ini juga kita akan bahas saraf. Ini ada saraf simpatis, parasimpatis, dan modalitas saraf cranialis. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas area Brodmann. Jadi kepala kita itu di otak itu tuh sudah ada kayak peta-peta yang kayak tempat gitu loh untuk menginterpretasikan suatu rangsang. Jadi di lobus frontalis sendiri dia ada area Brodmann nomor 4, dia itu untuk area motorik primer. Lalu ada area nomor 6, dia itu area motorik sekunder. Terus area nomor 8 dia untuk pengaturan otot mata. Lalu ada area nomor 9, 10, 11, 12, 46, 47 ini korteks prefrontal yang buat mikir-mikir kayak gitu. Lalu ada area 4445 yaitu area Broca atau bicara motorik. Lalu di lobus parietalis dia tuh ada area 312 yaitu area sensorik primer. Lalu ada area 43 yaitu area gustatorik. Lalu ada nomor 5, 7, 39, 40 ini untuk area asosiasi parietal. Terus pada lobus occipitalis dia ada area nomor 17 ini untuk visual primer. Lalu nomor 18 dan 19 itu untuk visual sekunder. Terus untuk yang lobus temporalis dia ada area 4142 ini auditus primer. Lalu untuk area nomor 22 ini auditus sekunder. Lalu juga ada area 20, 21 dan 37 ini untuk mencatat dan guna pengalaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang traktus. Jadi ketika kita menerima rangsang dia akan diteruskan ke otak oleh traktus ascending. Kalau yang nanti dari otak nanti akan disalurkan lewat traktus yang descending untuk refleks kita atau kayak output dari rangsang tersebut. Nah, traktus descending itu ada dua, ada traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Yang traktus piramidalis itu merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 di area Brodmann tadi, yang berjalan menuju medulla spinalis. Nah, serabut piramidalis ini akan menyerang kolateral di bawah medulla oblongata yang disebut decusatio piramidalis dan menunjukkan diri sebagai traktus corticospinalis lateralis pada fundiculus lateralis medulla spinalis. Nah, sisanya yang tidak menyilang itu akan menunjukkan diri sebagai traktus corticospinalis anterior, lalu akan menyerang di segmen sebelum dia keluar gitu. Nah, traktus piramidalis berasal dari sel Betz dan berjalan descendant yang kemudian akan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Nah, di sini bisa kita lihat yang traktus piramidalis itu di situ. Lalu selanjutnya ada traktus ekstrapiramidalis. Ini merupakan kayak pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini terdiri atas traktus vestibulospinalis ini sebagai keseimbangan dan tonus otot. Lalu ada traktus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons Farolli. Lalu ada traktus reticulospinalis spinalis lateralis berasal dari medulla oblongata dan traktus tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Dengan adanya tadi kita udah mengetahui area Brodmann dan traktus itu sebagai jaras, sebagai output dari rangsang, kita bisa tahu, oh kenapa kan tadi pada kasus pertama tuh si anak jatuh terus dia merasa tidak bisa merasakan apa-apa karena mungkin ada sesuatu yang merusak pada area Brodmann-nya sehingga outputnya dia tidak bisa melakukan sesuatu atau merasakan sesuatu. Selanjutnya kita akan belajar tentang anatomi encephalon. Encephalon itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Prosencephalon itu terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Kalau rhombencephalon dia tuh ada cerebellum, pons Farolli, dan medulla oblongata. Selanjutnya kita akan bahas telencephalon atau cerebrum. Di sini tuh
merupakan bagian ensefal yang terbesar, letaknya di fossa cranii anterior media, di atas dua belahan atau hemisfer, yaitu hemisferium cerebri, dexter, et sinister. Nah, mereka itu dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Untuk lobusnya itu ada frontal, parietal, insulae, terus occipital, temporal, sama lobus limbicus. Terus untuk yang gambar bawah itu bisa dilihat ada corpus callosumnya. Terus di sini itu pada bagian ensefalon yang di highlight itu ada gyrus dan sulcus yang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas sentrum semiovale, yaitu terdiri dari 3 serabut, yaitu serabut proyeksi terdiri dari atas kapsula interna, corona radiata, radiati optica, lalu ada serabut komisura, lalu ada serabut asosiasi, dia tuh terdiri atas asosiasi panjang dan pendek. Nah, kalau serabut proyeksi itu tuh dari atas ke bawah. Kalau serabut komisura itu dia menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium cerebri dengan menyilang linea mediana. Jadi kayak seperti ini kalau proyeksi kan atas bawah. Lalu kalau serabut asosiasi ini dia menghubungkan area kortikal di sekitarnya yang jaraknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya di hemisfer yang sama. Ini ada gambar untuk serabut proyeksi, itu bisa dilihat ada kapsula interna, corona radiata, dan radiatio optica. Terus selanjutnya ini ada serabut komisura, dia tuh terdiri atas corpus callosum, dia yang paling besar. Ada komisura anterior, posterior, hipokampi, komisura fornicis, dan komisura habenularum. Jadi ada 6 komisura. Lalu untuk serabut asosiasi kan ada dua, ada asosiasi yang pendek dan asosiasi yang panjang. Yang asosiasi pendek itu dia menghubungkan antar gyrus yang berdekatan. Kalau yang asosiasi panjang itu dia ada 5, di atas 5 bagian, yaitu yang pertama ada fasciculus uncinnatus, dia menghubungkan area Broca dengan inferior lobus frontal dan temporal. Lalu ada cingulum menghubungkan lobus frontal dan parietal dengan hippocampus dan lobus temporal yang berdekatan. Lalu ada fasciculus longitudinalis superior dan inferior. Yang superior itu dia menghubungkan anterior lobus frontalis dengan lobus parietalis, occipitalis, et temporalis. Lalu juga menghubungkan area Broca dan vernicle. Lalu ada fasciculus longitudinalis inferior, itu yang menghubungkan gyrus lingualis, et cuneus dengan gyrus temporalis. Lalu ada yang terakhir fasciculus fronto-occipitalis, menghubungkan lobus frontalis dengan lobus occipitalis et temporalis. Selanjutnya ini ada ganglia basalis, dia tersusun atas nucleus caudatus, terus ada nucleus lentiformis, lalu ada corpus atau nucleus amygdaloideum sama claustrum, bisa dilihat pada gambar. Kalau yang nucleus caudatus itu dia kan punya kaput, dia melanjutkan diri dalam putamen, dan cauda nucleus caudatusnya berakhir di kompleks amygdaloideum. Kalau yang nucleus lentiformis dia tuh terdiri dari 2 bagian, ada putamen yang lateral sama globus solidus yang medial. Nanti dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Ya, gitu. Lalu bagian terakhir ada rinencephalon. Ini bagian terakhir dari rinencephalon. Dia terdiri atas pubis olfactorius, tractus olfactorius, substantia perforata anterior, formatio hippocampi, area totalis, area piriformis, dan fornix yang bisa dilihat pada gambar. Kita akan membahas tentang diencephalon. Dia itu terdiri atas talamus, epitalamus, subtalamus, sama hipotalamus. Kita akan bahas yang pertama, ini ada talamus. Talamus itu merupakan massa substansia glisea besar di kanan dan kiri ventriculus sterneus. Jadi atas talamus dexter et sinister yang dihubungkan oleh adhesio interthalamica. Dia fungsinya sebagai relay station, lintasan cortex cerebri, pusat seluruh sistemik sensorik utama kecuali gens olfactorius, dan fungsi integrasi. Nah, di sini tuh dia ada nukleusnya, ada 5 nukleus, yaitu ada nukleus anterior thalami, medianus thalami, medialis thalami, nukleus lateralis, dan nukleus posterior. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang subtalamus. Subtalamus itu letaknya inferior thalamus dan tegmentum mesencepali. Dia terdapat kumpulan sel yang merupakan ujung cranial, nukleus rubber, dan substansia nigra. Lalu berhubungan dengan hipotalamus di kranio medial. Lalu juga ada nukleus subthalamikus yang berhubungan dengan corpus striatum. Ini untuk kontrol aktivitas otot. Kita akan membahas dengan epitalamus. Dia terdiri atas nukleus sabellularis dan glandula atau nukleus
pinealisnya. Yang nukleus subunularis itu merupakan pusat integrasi jelas afferent olfactoris, visceral dan somatik. Kalau yang ganda pinealis itu sebagai inhibitor produksi hormon, lalu juga sekresi melatonin. Nah, melatonin itu fungsinya untuk apa? Dia untuk regulasi irama sirkadian dan fungsi reproduksi. Lalu yang ini ada hipotalamus, ini letaknya di lateral ventricular serratus di superior chiasma opticum. Nah, ini fungsinya untuk mengalirkan fungsi vital tubuh gitu. Kita akan membahas tentang mesencephalon. Dia terdiri atas ini pedunculus cerebri ya. Dia ada sclerus cerebri, tegmentum mesencephali, lalu ada fossa interpeduncularis, substantia nigra, aqueductus mesencephali dan rectum mesencephali. Terus juga di sini tuh merupakan tempat-tempat nukleus nervusnya. Juga ada ya bagian-bagian nukleus gitu. Di sini kita akan membahas tentang pons Farolli. Dia itu ada dua pars, ada pars basilaris dan pars tegmentalis. Yang basilaris itu karena di situ ada sulcus basilaris pontis, tempatnya artery basilaris. Nah, di sini tuh banyak keluarnya nervus, ada nervus 5, 6, 7 dan 8. Lalu kalau yang pars tegmentalis itu tempatnya nukleus gitu. Jadi kita akan membahas tentang medulla oblongata. Dia tuh ada bagian yang depan atau ventralnya, dia itu ada oliva, piramis, ada sulcus ventrolateral, ada visura mediana anterior dan decussatio pyramidium. Nah, kalau yang di sini tuh ada nervus keluarnya, ada nervus 9, 10, 11 dan 12. Lalu untuk yang bagian belakang atau dorsalnya, dia ada tuberculum cuneatum, tuberculum gracilis, lalu ada sulcus medianus posterior, lalu ada fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis, trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossy yang bisa dilihat pada gambar. Terus juga ada aspek internalnya, ini merupakan kompleks nuklear olivarius, ada nukleus ambiguus, ini motorik, ada nukleus tractus solitarius sensorik, lalu ada nukleus dorsalis nervus vagus, lalu juga ada nukleus nervus hypoglossus. Ini ada siklus atrial susbilisi, dia itu adalah kayak peredaran darah yang memvaskularisasi otak gitu. Dia terdiri atas arteri komunikans anterior, lalu di sana juga ada arteri carotis interna, arteri cerebral anterior, arteri cerebral media, lalu ada arteri komunikans posterior, lalu ada arteri cerebral posterior yang berasal dari ini arteri basilaris, bisa dilihat pada gambar. Kita akan membahas tentang medulla spinalis. Ini ada struktur eksterna. Struktur eksternanya ini ada visura mediana anterior, posterior, lalu ada sulcus anterolaterales sebagai radix motorik nantinya, lalu ada sulcus posterolaterales sebagai tempatnya radix sensori. Tadi sudah struktur eksternal, sekarang struktur internalnya dia ada substansia alba dan grisea. Substansia albanya itu nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada funiculus anterior, lateral dan posterior. Lalu ada substansia griseanya yang warnanya abu-abu, itu di tengahnya terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi liquor cerebrospinal hingga ke ventriculus terminal. Nah, di sini tuh juga ada tractus yang ascending sama descending. Yang ascending itu ada posterior di posterior column fasciculus gracilis, lalu juga ada posterior column di fasciculus cuneatus, lalu juga ada spinocerebellar tractus dan juga tractus spinothalamicus yang anterolateral. Lalu yang descending dia ada tractus corticospinal, reticulospinal, triculospinal dan vestibulospinalis. Kemudian saya akan membahas tentang nervus cranialis. Nervus cranialis itu ada 12. Yang pertama itu olfactory. Kalau dia tuh di otak keluarnya di cortex olfactoris medialis et lateralis trigonum olfactoria. Kalau pada basis cranii dia keluarnya pada foramina cribosa osis ethmoidalis. Lalu pada nervus kedua opticus dia keluarnya di chiasma opticum. Kalau pada basis cranii dia pada foramen opticum, canalus opticum. Lalu nervus 3 oculomotor dia dari encephali keluarnya di sulcus oculomotorius pars medialis pedunculus cerebri. Kalau yang pada basis cranii dia keluarnya pada viscera orbitalis superior. Nah, untuk nervus 4 dia di encephali keluarnya di caudal collicus inferior. Lalu untuk basis cranii dia sama keluarnya dengan nervus 3 yaitu viscera orbitalis superior. Lalu nervus 5 dia di encephali keluarnya di margo lateralis pons Farolli. Kalau pada basis cranii dia
yang 5, kan nervus 5 itu ada 3 cabang, yaitu 5 cabang 1, cabang 2, cabang 3. Yang 5 cabang 1 keluarnya di visceral orbitalis superior, yang 5 cabang 2 keluarnya di foramen rotundum, yang 5 cabang 3 keluarnya di foramen ovale. Lalu yang nervus ke-6 itu abdusen, dia keluarnya di encephalon pada sulcus bulbopontinus. Pada fase kranii dia keluar pada visceral orbitalis superior. Jadi visceral orbitalis superior itu keluar ada nervus 3, 4, 5 cabang 1 dan nervus 6. Lalu nervus 7 dia keluarnya di encephalon itu angulus pontocerebellaris, sama dengan nervus 8 dia pada base kranii mereka berdua itu keluarnya di meatus aquaticus internus. Lalu untuk nervus 9 dia keluarnya di sulcus posterolaterales. Untuk basis kranii-nya dia keluar di foramen jugularis. Lalu nervus vagus dia keluarnya di sulcus posterolaterales juga, sama dengan nervus 11. Jadi nervus 9, 10, 11 keluarnya di sulcus posterolaterales medulla oblongata. Itu kalau pada fase kranii mereka bertiga keluarnya di foramen jugularis. Kalau nervus hypoglossum dia keluarnya di sulcus anterolaterales medulla oblongata. Kalau pada fase kranii dia keluarnya di canalis hypoglossi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan visual pathway sebagai kayak menjawab dari kasus 2 tadi, kenapa orang stroke bisa kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Dan jadi visual pathway itu dimulai dari cahaya, dia itu diterima oleh sel fotoreseptor yang ada di retina. Nah, kumpulan akson dari sel-sel ganglion ini akan tersusun sebagai serabut optikus. Jadi mereka setelah diterima, mereka akan disalurkan keluar melalui serabut nervus 2, nervus opticus, lalu akan menilang di chiasma opticum, masuk ke traktus, melanjutkan diri menjadi raus opticus, lalu ke nucleus geniculatum lateralis. Nah, di sini dari nucleus geniculatum lateralis ini jarak visual memiliki 3 arah untuk melanjutkan diri, yaitu yang pertama itu ke area visual primer, fungsinya untuk interpretasi visual, lalu melanjutkan diri ke pretectal nucleus, fungsinya untuk mengatur refleks pupil konsensual, lalu melanjutkan diri ke ventrolateral preoptic nucleus, fungsinya untuk mengatur siklus tidur pada tunanetra. Nah, setelah dari nucleus geniculatum lateralis nanti dia bisa ke radiatio optica, lalu ke lobus occipitalis atau area visual primer 17 untuk diinterpretasikan visualnya begitu. Jadi ketika misalnya orang stroke nanti bisa kehilangan penglihatan ya karena pada otaknya itu kan bermasalah ya. Jadi bisa saja bagian untuk yang menginput visual itu dia bisa bekerja, jadi dia bisa kehilangan penglihatannya gitu. Begitupun juga yang pendengaran, mungkin ada hal yang mengganggu area pendengarannya sehingga dia tidak bisa mendengar gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang otot mata. Jadi mata kita bisa bergerak ke kanan ke kiri, melirik itu karena adanya otot mata. Jadi otot mata kita tuh ada pertama musculus levator palpebra yang superior. Nah, ini diinervasi oleh nervus oculomotor. Lalu untuk ada juga nervus rectus superior, ini juga diinervasi nervus oculomotor. Lalu ada ada musculus rectus inferior, dia diinervasi oculomotor juga. Ini juga ada rectus medialis, dia diinervasi oleh nervus oculomotor. Lalu ada lateral rectus, dia oleh nervus 6 abdusen. Lalu ada superior oblique, ini diinervasi oleh nervus trochlearis. Nervus 4 juga ada musculus obliquus yang inferior, ini diinervasi oleh oculomotor atau nervus 3. Jadi untuk penjelasannya bisa dibaca dan untuk gambarnya bisa dilihat. Akan membahas perbedaan tentang saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk saraf simpatis itu dia berasal dari segmen toracolumbal, yaitu nanti dia akan menginervasi dari kulit, benda keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah. Kalau yang parasimpatis itu dia dari segmen cranial sakral, dia terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut dan panggul, dan beberapa pembuluh darah. Untuk panjang aksonnya, neuron preganglioniknya memiliki akson pendek dan neuron postganglioniknya aksonnya panjang. Kalau yang parasimpatis, dia neuron preganglionnya memiliki akson panjang dan postganglion akson pendek. Untuk neurotransmitternya, simpatis itu asetilkolin, untuk preganglioniknya, untuk postganglioniknya itu melepaskan norepinefrin. Kalau yang parasimpatis ini neuron
preganglionik dan postganglioniknya itu sama-sama lepaskan asetilkolin. Untuk efek fisiologisnya, untuk simpatis itu fight or flight, kalau parasimpatis itu rest and digest gitu. Untuk lokasi preganglioniknya, untuk simpatis itu di cordon lateralis dan nucleus intermediolaterales, cordon lateralis, medulla spinalis. Lalu pada segmen medulla spinalis, segmen T1 sampai L2, thoracolumbar, kemudian menuju ganglia trunkus sympathicus atau ganglia prevertebralis. Kalau yang parasimpatis dia nucleus sarafranial 3, 7, 9, dan 10, dan spesies GCM medulla spinalis segmen S2 sampai S4, craniosacral menuju ke ganglion terminalis. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah modalitas nervi cranialis atau komponen fungsi nervi cranialis. Yang pertama itu ada nervus olfactorius, yaitu SVA. SVA itu adalah spesial visceral afferent, ini sensorik untuk indera khusus gitu, derivat CIT, yaitu penciuman dan pengecapan. Ini ada hubungannya dengan makanan. Lalu yang kedua nervus opticus itu SSA atau spesial somatic afferent, ini sensorik untuk indera khusus dari tubuh. Nah, ini visual, keseimbangan, pendengaran, dan tidak ada hubungannya dengan makanan. Lalu ada nervus 3 oculomotorius, itu dia tuh GSE dan GVE. Itu GSE itu adalah general somatic efferent, ini motorik untuk otot skelet umum. Kalau GVE itu general visceral efferent, ini autonom parasimpatis, ini contohnya kelenjar dan pupil. Lalu nervus trochealis dia tuh GSE, tadi GSE itu adalah general somatic efferent. Lalu untuk trigeminus dia SVE dan GSA. Dan SVE itu spesial visceral efferent, itu motorik untuk otot skelet umum yang berasal dari arcus brachialis. Ini contohnya otot pengunyah, mimik, musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, otot lain dan faring gitu. Lalu satu tadi kan GSA. GSA itu tadi general somatic afferent. Ini sensorik untuk tubuh, misalnya nyeri, suhu, raba dan tekan gitu. Lalu nervus 6 abdusen itu dia GSE, general somatic efferent. Lalu nervus 7 dia tuh ada 4 modalitasnya, ada GVE, SVE, SVA, dan GSA. Yang GVE tadi itu general visceral efferent. Lalu ada SVE, dia spesial visceral efferent. Lalu ada SVA, spesial visceral efferent. Lalu ada GSA, general somatic afferent. Lalu nervus vestibulocochlearis dia tuh SSA atau spesial somatic afferent. Lalu untuk glossopharyngeus dia ada 5, ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan GSA. Lalu nervus vagus dia sama, dia juga 5, ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan GSA. Lalu nervus accessorius dia SVE, spesial visceral efferent. Lalu untuk hypoglossum dia tuh GSE atau general somatic efferent gitu. Ini tadi sekian pembahasan dari saya anatomi tubuh mengenai kasus-kasus yang sudah tadi dibahas. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.